Oke, seiring. Oh, Sinyal dua menawi agak kacau gitu. baik, Om Swastiastu, selamat siang, salam sehat, salam kembali. Saya Wiyandana Putra selaku host tetap dari program Dialog Gamelan Bali, Mecanatan, program bulanan dari Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud kembali hadir. Setelah kemarin di bulan Juli dan bulan Agustus kita rehat sejenak karena ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Jadi akan hadir 2 kali mengingat eh, gelaran penghujung dari event kebudayaan dari Yayasan Janita Mandala itu akan segera apa namanya menemukan muaranya itu pada gelaran Ubud Campuhan Budaya. Ubud Campuhan Budaya di mana adalah festival edukasi mengenai sastra, musik, eh, tari, dan yang lainnya yang dalam lingkup kebudayaan yang dirayakan dengan konteks edukasi setiap tahunnya dan merupakan muara dari event-event yang dilaksanakan oleh Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud. Oleh sebab itu, bulan September ini kami ingin merampungkan seluruh agenda yang sekiranya 2 bulan kemarin itu belum kami tuntaskan, sehingga target kami dalam sesuai tradisi kami selalu apa namanya mempublikasikan, kemudian apa namanya mengalih sastrakan dialog-dialog tentang dapat terpublish dengan patut sesuai dengan apa yang telah kami kumpulkan melalui dialog-dialog, juga merupakan dialog yang akan kami lakukan di hari ini dan di akhir bulan nanti. Nah, pada bulan ini, pada siang hari ini, kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu akademisi dan juga seniman dari Desa Bedulu, dan juga adalah senior saya di Institut Seni Indonesia Denpasar. Beliau juga memiliki kerjasama dan reputasi yang luar biasa terkait dengan penciptaan maupun pertunjukan kesenian, tidak hanya di skala lokal, nasional, juga internasional. Beliau juga merupakan koordinator prodi baru di kami di ISI Denpasar sebagai Kaprodi Teater, yang dimana beliau memiliki kapabilitas dan reputasi mengenai tema yang siang hari ini akan kami gelar dan akan kami diskusikan di dalam dialog menceritakan seperti ini. Uh, Siang hari ini. Sebelum kepada Cokorda Gede Badi Putra selaku Sekretaris Umum Yayasan Janata Mandala, yang dalam hal ini mewakili itu Cokorda Agung Ciru Sukawati selaku Ketua Umum Yayasan Janata Mandala yang sedang dalam perjalanan dari Medan ke Bali, sehingga pada kesempatan kali ini yang haturkan ruang dan waktu kepada Cokorda Gede Badi Putra untuk memberikan sepatah dua kata patah kata untuk membuka diskusi pada siang hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, ruang dan waktu yang haturkan kepada Cokorda Gede Badi Putra selaku Sekretaris Umum Yayasan Janata Mandala. Nah, ini Inggih, matur semua Pak Diana. Matur sisip niki dumun suara tiang bisa didengar dengan baik ya. cek itu. Cek nih. Inggih. Inggih semua untuk galah sane ketipu ring sekian titiang kapi ngajeng ring Pak Diana pina ke host kami ring segmen mencandetan sanewang yang titiang pamekasne anggonar wakil Gusti Aji sane rahinane kadimangkin jaga pacang maosang pina ke sari-sari pikayunan ring para rauh sarang sami naler
para pamilet diskusi mencandetan saniten sida titiang ngone sekesiki. Sedereng titiang wenten ngatur nenten surut-surut iring titiang iratu sareng sami nasi cering ide sang yang widiwase pamekas ide betare sani malingge malinggih ring jagat Bali adu madak dumade sang kaning paswecan ide iratu sareng sami side ngamulihan pina kekerahayuan durmaning parikramo acara mencandetan rahina nikah dimangkin side memargi antar meduluran antuk titiang ngaturang pangastung karo panganjali. Om Swastiastu. Mohon izin kepada para peserta, utamanya juga kepada narasumber, sedianya Cokurda Agung Ichiro Sukawati seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Diana Putra. Beliau hadir sebetulnya untuk mengikuti acara yang sangat penting ini karena ada penerbangan yang mendadak dan perubahan flight dari Medan ke Denpasar. Wawu ide ngenikain titiang mangdane side nyade kawin tenan ide ngatur samatre pada kita semua. Juga beliau menitipkan salam kepada seluruh peserta dan juga narasumber. Semoga apa yang diberikan pada segmen diskusi hari ini mampu menginspirasi kita semua. Bapak Ibu sareng sami sanewang yang titiang, izin titiang menyampaikan bahwa Yayasan Janahi Tamandala sejak dikibarkan pada 4 Desember tahun 2020 berupaya untuk turut memberikan sumbangsih pada penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Sejak dari bulan Januari hingga akhir tahun, setiap awal tahun kita intens untuk menggelar beberapa program aktivitas yang mengkhusus bagaimana mengangkat nilai-nilai terdalam kesantunan kebudayaan Bali dari sisi edukasi. Beberapa program yang kami jalankan, yang pertama tentu yang mungkin telah kita ketahui bersama itu Rembuk Sastra Sarasastra yang intens diadakan setiap bulannya, membahas tentang pemikiran kebudayaan dari para insan budayawan, akademisi, seniman juga, dan beberapa pemikir-pemikir yang fokus untuk berupaya turut terlibat dalam gerakan kemajuan kebudayaan dari sisi edukasi. Kami memfokuskan diri di tahun 2024 ini mengangkat satu tema yaitu tentang Swi Prakerti. Jadi bagaimana memuliakan budaya pertanian sebagai satu sandaran ideologi di masa lalu, kemudian juga mengangkat nilai-nilai ritual, nilai-nilai tradisional yang ada pada bentang budaya atau lanskap budaya pertanian, sekaligus juga menginspirasi mudah-mudahan bagaimana budaya pertanian selalu bisa menjadi panglima ketahanan pangan seperti perjalanannya sejak peradaban kebudayaan Bali di masa silam. Muara dari Sarasastra tentu ya kita menanti kehadiran buku Sarasastra 5, Pusparagam Pemikiran Kebudayaan Bali yang astungkara seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Diana Putra. Ogitan wenten Kapyalang bulan Desember kita akan meluncurkan kembali Sarasastra yang kelima. Tak kalah penting juga tentu program mencandetan yang lahir dari panggilan dan kesadaran kami di Ubud juga, utamanya juga Diana Putra yang sejak dari merintis awal turut bersama-sama dengan kami untuk berupaya mengangkat satu mutiara kebudayaan di sisi gamelan Bali. Kita berupaya tidak saja membunyikan, tapi juga menyuarakan pemikiran di balik karya-karya maestro seni, kemudian sisi-sisi edukatif yang bisa kita petik dari dunia gamelan Bali. Segmen ini diadakan secara daring, tentu seperti perjalanan segmen-segmen yang lain sejak dari bulan Januari, dan muaranya seperti apa yang telah disampaikan tadi, mudah-mudahan juga atas restu Ida Sang Yang Widiwasa di tahun ini kita bisa meluncurkan kembali buku mencandetan yang ketiga, Jalinan Pemikiran Gamelan Bali. Dan tentu Pinake Narwakil, Ring Gustiaji, Rahinani Mangkin, Sane Jagi Pacang Tunasin,
pinake sari pikayunan duwene pemekas ring akhir tahun jadi pacang ranjingan titiang make silih tunggil artikel ring buku mencandetan jalinan pemikiran gamelan Bali yang ketiga. Nah, sapunika taler nenten kasep titiang ngaturuning ring kawintenan para rauh sareng sami setios ring program sarasastra dan mencandetan. Yayasan Jana Hitam Mandala juga berupaya untuk berkontribusi lewat edukasi dengan program Reka Jana pembinaan penguatan kebudayaan anak-anak usia dini dan juga meluncurkan satu festival yang kami adakan setiap akhir tahun yaitu Ubud Campuhan Budaya. Kebetulan di tahun ini adalah tahun yang ketiga dari kami untuk menggelar satu festival yang kami namakan Ubud Campuhan Budaya. Mungkin itu saja dari titiang pinake penyarikan ring Yayasan Jana Hitam Mandala maturuning ring para rauh sareng sami minapte wenten silih tunggil sanen enten naenin miragiang kawenten Yayasan Jana Hitam Mandala pamekas nepisan titiang ngangganin manggalan titiang Cokorde Gede Agung Ciru Sukawati kaping ajeng ngaturang suksmaning manah ring Gusti Haji pinake narwakil sanai sampun ledang nyepeh galah nih ring kawintenan titiang Yayasan Jana Hitam Mandala kaping kalih nyane taler Pak Wayan Diana Putra pinake naro host tetap kami di Mecandetan sekaligus penggerak segmen ini dan juga editor buku Mecandetan Jalinan Pemikiran Gamelan Bali. Naler para rauh inarang sami sanetan sidan untuk titiang one sekesiki titiang aturang susmaning manah. Nenten lali taler titiang aturang susmaning manah ring Museum Puri Lukisan tempat di mana Yayasan Jana Hitam Mandala niki sebetulnya diikhtiarkan lahir dan dicita-citakan di sebuah tempat di Museum Puri Lukisan Ubud. Kami sangat berhutang budi dengan Yayasan Ratnawarta dan pengelola Museum Puri Lukisan yang sejak kami merintis keberadaan Yayasan Jana Hitam Mandala tak surut-surut memberikan perhatian dukungannya bagi keberlanjutan eksistensi Jana Hitam Mandala ke depan. Wantah kadia sapunike sida untuk titiang matur ring para rauh sinarang sami malih pisan titiang lunas ageng pengampura janten sampun rikalaning pemargi niki makueh wenten ketunan saha kekirangan titiang sareng sami titiang ninten salit lunas ageng pengampura. Inggih wantah sapunike raris margiang Pak Diana segmen puniki taler Gusti Haji titiang aturan suksma pisan. Salam sareng Cokorde Agung saking Cokorde Agung tur taler keluarga besar Yayasan Jana Hitam Mandala sanetios. Inggih sinep titiang antu para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Itulah tadi Samjana Hitam Mandala yang kali ini disampaikan oleh Cokorde Gede Bayu Putra mewakili dari Ketua Umum Yayasan Jana Hitam Mandala Cokorde Agung Ciru Sukawati yang masih berhalangan hadir untuk join dalam platform Zoom kali ini. Terima kasih Atu Kodo atas sambutannya. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu dan menghemat waktu, maka diskusi akan saya mulai saja bahwa menyambung atau setaut dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Umum kami di sambutan tadi bahwa tahun ini ya Jana Hitam Mandala di dalam event kebudayaannya memberikan tema Swi Prakerti di mana memuliakan pertanian sebagai basis kearifan lokal dari masyarakat Bali. Kemudian dari tema besar itu saya berupaya mencoba untuk membreakdown-nya ke dalam beberapa hal yang berhubungan dengan artefak peristiwa, tentunya tentang gamelan atau karawitan Bali. Nah, pada siang hari ini saya memformat ke dalam dan mengundang narasumber seperti yang telah saya jelaskan tadi. Siang hari ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Igusti Putu Sudarta, SSP MSN. Beliau adalah seorang akademisi seni dan juga seorang
seniman, kreator yang berbasis kepada apa namanya sastra, tembang dan karawitan. Beliau kompleks, beliau lengkap. Beliau dari Bedulu, salah satu kantong kebudayaan juga di Kabupaten Gianyar yang memiliki apa namanya bentangan arkeologi, bentangan sejarah dan bentangan kemaestruan yang sangat kental juga. Kemudian bahwa tema siang hari ini adalah Laras Lendro dalam Tembang Bali, itu juga tahu dengan bagaimana selayaknya bagaimana orang menanam benih di dalam pertanian sawah, dalam tanah basah ataupun dalam tanah kering, perladangan. Maaf, mungkin ada tadi saya beberapa waktu agak terpental. Nggih. Kita lanjutkan bahwa Laras Lendro ini adalah apa namanya? Dia adalah bibit dari, walaupun di dalam karawitan Bali ada juga Laras Pelog yang familiar kita kenal, tetapi Laras Lendro ini bagi pengamatan saya selaku host di Mecanatan yang juga selaku praktisi dari gamelan, ada melihat bahwa Laras Lendro ini adalah sebagai bibit. Kenapa? Karena di dalam konsep apa namanya tembang-tembang yang paling sederhana atau paling tua, kita katakanlah Sangyang, kemudian lagu-lagu ritual, kidung, itu walaupun dia seandainya tidak menggunakan laras slendro secara pleng atau ansih, tetapi nuansanya semacam slendro. Lebih mengarah ke bagaimana susunan laras slendro yang mungkin secara akademisi laras slendro itu dianggap sebagai laras yang memiliki jarak nada yang hampir sama, berbeda dengan pelog yang memiliki susunan nada tinggi apa namanya jarak yang tidak sama, misalnya di antara randeng kendung dan dang kending. Tapi kalau laras slendro itu dianggap memiliki jarak yang sama. Kemudian laras slendro ini juga secara pasti juga digunakan di dalam lagu-lagu lulabi, kemudian lagu-lagu permainan anak-anak tradisional, bahwa kidung-kidungan itu menggunakan apa namanya atmosfernya masuk ke laras slendro. Jadi menurut hemat saya bahwa laras slendro ini dalam tembang Bali ini semacam bibit. Nah, jadi untuk menelaah itu dan mendiskusikan itu, Stiang mengundang, saya selaku host dari Mecanatan pada siang hari ini mengundang Bapak Dr. Gusti Putu Sudarto untuk kita ajak untuk membedah, mengulas tentang bagaimana posisi laras slendro yang saya analogikan atau saya asumsikan sudah saya dalilkan sebagai bibit laras di Bali walaupun ada laras pelog, akan kita ulas sesuai dengan reputasi, pengalaman dan apa namanya praktisi beliau di dalam menembang, karena beliau juga adalah seorang penembang yang baik. Beberapa kali karya-karyanya bisa kita dengarkan. Yang terakhir adalah beliau juga ikut lawatan dalam garapan spektakulernya Mas Garin Nugroho dalam tajuk Samsara. Jadi baik, untuk apa namanya untuk menghemat waktu, mungkin sebelum lebih jauh kita membahas tentang materi, mungkin ada bagusnya, ada pentingnya juga yang memberikan waktu kepada Gus Aji, yang sebut dengan Aji saja, panggil Aji saja, karena biasanya memang Nggih. saya memanggil beliau dengan Aji, untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Walaupun saya sudah menyampaikan profil, tapi lebih abdolnya agar Aji lebih apa namanya dia memberikan waktu untuk Aji memperkenalkan diri, baru nanti kita akan membahas sesuai dengan tema yang akan kita bahas siang hari ini. Ini waktu dipersilahkan, Ji. Nggih. Om Swastiastu, Rahayu sareng sami. Jadi terima kasih sekali kepada Yayasan Jana Hitam Mandala, itu Cokordo, Bayu Putra, Suksmo Pisan, Pak Diana, sebagai host, sampun memberikan kesempatan kepada Titiang untuk hadir pada siang hari ini. Jadi
saya sendiri, nama saya I Gusti Putu Sudarto gitu. Jadi saya dari dari Bedulu, desa Bedulu mungkin sudah. Jadi emang desa Bedulu mewarisi artefak arkeologi yang cukup banyak sekali dan banyak sebenarnya, karena tidak saja di pura-pura, bahkan di tembok-tembok perumahan orang, penyengker, dan sampai ke tebo-tebo banyak ditemukan patung-patung atau peninggalan-peninggalan artefak yang memang dari zaman Bali kuno, itu bersebaran dari daerah Bedulu sampai Pejeng lah, begitu sampai terus ke utara, itu memang termasuk daerah kuno lah gitu. Jadi saya sendiri memang kelahiran Bedulu. Kebetulan keluarga saya juga keluarga pemangku begitu. Keluarga pemangku ada yang jadi seniman, ada yang jadi penekun sastra, ada yang menjalankan usade, dan pada pokoknya adalah pemangku di Pura Samantiga. Dan kebetulan ayah saya sendiri adalah pemangku di Pura Dalem Puri dulu, almarhum di, walaupun pengemongnya ngemong ngayah bersamanya di Pura Samantiga, tapi tanggung jawabnya itu di Pura Dalem Puri. Nah, saya eh, bersekolahnya gitu, jenjang sekolahnya memang melalui setelah SMP merantau ke Denpasar, jadi sekolah di Kokar Bali dulu, SMKI di Jalan Ratna, mengambil jurusan pedalangan, dilanjutkan ke ASTI yang berubah menjadi status menjadi STSI, sekarang ISI. Nah, itu juga melanjutkan dalam program studi atau jurusan pedalangan zaman dulu. Nah, tapi menarik juga di sini karena justru karena latar belakang yang agak kacau sedikit begitu. Karena menyenangi dalang, dan saya sebenarnya tetap mengakui sebagai seorang dalang karena semua pelajaran keilmuan berkesenian itu bermula atau pijakannya ketika saya senang belajar mendalang, tertarik kan sampai belajar gender wayang, karawitannya dulu dari kecil, karena itu diarahkan oleh bapak saya bahwa kalau mau menjadi dalang harus tahu gener, karena semua tembang-tembang berdasarkan lagu-lagu yang ada di gener wayang itu sesuai dengan struktur pertunjukan wayang Bali. Nah, kenten ngerti ya, saya dibegitukan, jadi otomatis juga diarahkan untuk belajar vokal. Nah, belajar vokal, tapi unik juga karena belajar vokalnya bukan belajar tembang dulu, malah saya diarahkan belajar membaca kekawin. Nah, begitu sekarang saya sama dengan Bapak Diana bertugas di ISI Denpasar. Sekarang malah home base-nya pindah ke Prodi Teater yang baru saja anyar mulai melaksanakan program studinya. Tiang Kinten, saya kira Kinten Dumun, masuk semua Pak Diana, perkenalannya cukup segitu Dumun. Gitu. Ya, baik. Jadi itu ya disampaikan juga oleh Haji Sudarto mengenai portofolio beliau, mulai dari belajar menekuni hingga sekarang memang menjadi hidupnya. Jadi ini akan menjadi salah satu kunci masuk kita untuk membahas tentang tema Laras Selendro dalam Tembang Bali. Bahwa beliau tadi di dalam konteks pedalangan, beliau tadi menyampaikan bahwa untuk menjadi dalang yang baik itu adalah tidak hanya berpatokan kepada bagaimana sastra, kemudian bagaimana vokal, tapi juga karawitan. Dan di sana itu juga bagaimana ketika tadi disampaikan oleh ayah beliau ketika ingin menguasai struktur dan vokal-vokal di dalam dunia pedalangan, pewayangan, justru harus mengenal yang namanya eh, praktik dari memainkan alat karawitan gener wayang itu sendiri. Dan gener wayang itu sendiri adalah larasnya selendro. Dan jika kita melihat juga untuk apa namanya untuk menggugah kembali memantik diskusi kita nanti bahwa Laras Selendro ini adalah sebagai bibit atau sebagai awalan dari laras-laras yang ada di Bali, bahwa gamelan kuno, gamelan angklung, gamelan gener wayang atau gamelan yang lain di Bali itu masih belum pleng dengan pelog, tetapi sebenarnya pleng dengan selendro. Nah, oleh sebab itu dalil saya yang mengatakan bahwa ketika seorang tua-tua ingin menembangkan atau ingin menembangkan pupuh, gendingan atau kidung, maka lebih banyak vibrasi atmosfernya ke susunan jarak selendro. Nah, oleh sebab itu saya ingin memulai dulu dengan
Bagaimana Laras Lendro itu dalam kacamata kesenimanan dari seorang Igusti Putu Sudarto? Dipersilahkan, Ji. Jadi sebelum masuk Oke, lebih terima jauh, yang kasih. mau apa namanya lebih dalam tentang Laras Lendro dulu dalam kacamata kesenimanan seorang Gusti Sudarto. Silakan, Haji. Oke, terima kasih Pak Diana. Jadi menarik sekali dan sebenarnya sulit bagi saya. Ini berkaitan dengan logika musikal, termasuk juga mengenai pelarasan dan laras selendro niki. Jadi karena secara terminologi saya sendiri sebenarnya senang bermusik atau mempelajari gamelan, bermain gamelan, tapi sebenarnya keilmuannya jauh sekali dari sana. Tapi yang ingin saya sajikan di sini adalah sharing lah, bahwa apa yang saya alami, seperti saya sendiri lahir di Bedulu, lalu dibentuk oleh sistem adat, sosial masyarakat yang ada di Bedulu, jadi dan lingkungan keluarga utamanya. Jadi itu yang memberikan katakanlah suatu fondasi yang berkaitan dengan Laras Lendro. Makanya judulnya yang saya bahas di sini adalah Kidung Laras Lendro, pengembaraan dalam diri. Sebenarnya itu perjalanan saya sebenarnya dari kecil. Kebetulan Laras Lendro itu sangat akrab dari kecil, walaupun saya sendiri tidak mengerti bahwa ini Laras Lendro, karena kalau waktu saya kecil dengar pasti dibilang renggener wayang, gitu. Itu dibilang yang saya dengar dalam keseharian ketika belajar. Nah, jadi oleh karenanya saya sendiri sering melihat, merefleksi sendiri bahwa menyelami lebih dalam lingkungan sosial budaya tradisi tempat saya sendiri dilahirkan dan tumbuh berkembang, karena proses kreatif yang penulis geluti saya sendiri berawal dari desa penulis sendiri, yaitu Desa Bedulu. Nah, tadi sudah dibilang Desa Bedulu banyak melahirkan seniman-seniman juga yang dicatat oleh sejarah gitu. Nah, keberadaan Pura Samantigo di Desa Bedulu begitu bermakna dan menjadi simbol kesatuan bagi masyarakat Bali. Nah, kebetulan saya di Desa Bedulu, lalu ada Pura Samantigo yang di sana segala bentuk ritual pasti melibatkan berbagai kesenian, termasuk prosesi-prosesi budaya yang ada di pura gitu. Dan utamanya yang berpengaruh langsung kepada saya, karena ketika odalan di Prasaman Tiga itu pasti digelar suatu pementasan, bukan saja yang kaitannya dengan wali atau yang berkaitan langsung dengan ritual upacara, tapi memang dipentaskan karena berkaitan dengan ajang, istilahnya seperti sekarang, ajang untuk menunjukkan pencapaian kualitas kesenimanan zaman dulu. Nah, ini menarik saya jelaskan sedikit, karena tahun 30-an sendiri di Bedulu itu terjadi peristiwa yang besar. Peristiwa besarnya begini, berkaitan dengan kesenian gitu. Sebenarnya saya geografis Bedulu itu waktu itu dibagi menjadi dua, Bedulu Selatan dan Bedulu Utara, berkaitan dengan proses berkreativitas berkesenian. Sehingga ini sangat bersaing ketat, dan ajang pementasannya, ajang menunjukkan kehebatan diri itu adalah Pura Samantigo gitu. Makanya saya bilang di sini Pura Samantigo sangat bermakna bagi saya. Nah, seperti di Bedulu Utara itu misalnya dajanan, orang Bedulu bilang dajanan, pasti ada legong, ada kecak, ada istilahnya gegilaan dibilang dulu. Gilaan maksudnya bahwa ada tari baris, jauh, dan seterusnya dibilang gila zaman dulu gitu. Nah, di Lodan, Bedulu Selatan itu lebih seru sebenarnya. Mereka punya kesenian, saudara-saudara saya, leluhur saya, ada calon arang, ada gamuh, drama tari gamuh, dan ada legong juga, dan ada kicak. Nah, makanya ini bersaing di Desa Bedulu, namanya menog-nogan. Menog-nogan kan saling pamer sebenarnya. Nog-nogan. Sebenarnya ini menarik sekali. Cerita ini saya terus diceritakan oleh ayah saya. Kebetulan ayah saya sebenarnya walaupun dajanan di utara, tapi sebenarnya secara berkesenian tidak mendiskriminasikan, bahwa kalau di selatan ada guru yang bagus pasti disebut. Karena guru saya, kakak saya seorang penari juga belajar dari guru yang ada di selatan, karena memang hebat beliau. Nah, ini yang bersaing di Pura Samantigo bisa jangernya, kecaknya, tapi ceritanya lain. Misalnya kalau di utara cerita kecaknya adalah lebih banyak Kumokarno, cerita Kumokarno Lino. Kalau di selatan Subali Sugriwo. Nah, strukturnya ada berbeda sebenarnya, masing-masing punya khasan sendiri. Leguang juga begitu gitu. Pasti ajang unjuk kebolehannya di Pura Samantigo. Orang nonton akan ramai sekali zaman itu gitu.
Nah, seperti contoh misalnya satu kreativitas timbul dari Mendong-Nogan. Karena di Bulu Selatan menampilkan gamuk di pura. Jadi ketika Demang Temenggung itu sangat memukau penonton, sangat lucu dan seterusnya itu. Tapi di Bedulu Utara tidak ada gamuk, otomatis membuat legong Demang Temenggung. Nah, ini menariknya. Dalam waktu 3 hari itu langsung dikoreografi oleh masternya Ibu Dadong Cigle dan dibuatkan gamelan, dadilah legong Demang Temenggung. Sayang tidak ada dokumentasi tentang itu, tapi itu jelas dari penuturan para legong. Nah, itu sekilas dulu. Jadi itu yang mengaruhi fondasi berkesenian saya. Jadi selanjutnya supaya langsung aja menukik kepada latar belakang saya. Jadi dari kecil memang saya sering mendengar lantunan ayah saya menembang apa saja, termasuk lantunan tembang-tembang wayang, kidung, kekawin juga. Nah, setiap malam karena bapak seorang penekun sastra juga di samping memang penekun usade. Jadi yang dinyanyikan itu ketika dinyanyikan laras-laras nyanyian itu saya seperti merasa tersentuh, merasa ada sesuatu yang luar biasa yang saya alami dan saat kecil saya tidak bisa menjelaskan gitu. Apa sih ini sebenarnya gitu. Nah, kadang-kadang menyanyikan lagu Sangyang atau lagu yang berkaitan dengan misalnya ada yang pertanian. Pusuh kadut pakuneku sabet di payunge songkrong. Ini kan tentang petani. Tapi waktu itu dilantunkan Ya. gitu. Lindung jangkrik balang kulip pese. Lindung jangkrik balang kulip pese. Ngunit sang danyo katimpalin. Beliklik mau gantung gedang tabu timpalipun. Nah, sering diajarkan seperti itu petani nene, man kene dicari teka jumah masih meninggoh munyi iluh mangwelin nyerucutang kapaon manguntul teka di paon mangung kabin gebeh nyat pacel lompong nyeselawak pesuyeh matau. Nah, sang petani ini yang sudah begitu capek bekerja di sawah sampai di rumah mau minum ternyata gentong tempat air tidak ada airnya dan karena istrinya cantik. Nah kerjanya berias melulu, tidak peduli dengan suaminya. Ini sering dibahas dalam keluarga sebagai salah satu ajang pendidikan juga gitu. Nah, ini panjang apa namanya lagunya. Misalnya ada gending Balian Petuun. Balian Petuun seperti dukun yang sedikit kesurupan. Misalnya ada orang mau menanyakan siapa sih reinkarnasi anak saya, juga di penjelasnya dengan nyanyian. Sekarang dukun seperti itu tidak ada, tapi saya masih ingat lagunya dong sauren jero dukuh, dong sauren jero dukuh, niki wenten pipis. Langsung dilempar uang kepengnya, lalu ada yang berdiri ada terbalik dan saurin. Nah, baru dijelasin, oh ini yang berinkarnasi adalah ini. Nah, laras-laras seperti itu dari kecil saya dengar, merasa akrab, dan yang saya agak herankan waktu itu ada suatu perasaan, ini mungkin sangat personal, belum tentu juga orang merasakan, tapi itu pengalaman saya. Setiap ayah saya menyanyi malamnya misalnya sambil naplak legu gitu karena banyak nyamuk, pasti bersenandung, dan bersenandung tidak jelas, tapi larasnya rengnya pasti seperti ini, mirip seperti ini. Nah, ketika saya sudah mulai belajar sastra, sering diajak ke pura dalam oleh bapak untuk seperti dikondisikan bahwa saya itu harus belajar sastra lewat nyanyian. Diajak ke pura dalam membawa lontar. Dari sebelum bisa membaca lontar beliau membaca, saya mendengarkan, nanti beliau melantunkan, saya disuruh mengikuti gitu. Tengah malam ini kadang-kadang zaman dulu masih belum ada penerangan, cuma bawa lampu kecil, lampu setir. Nah, diajak berdalam karena beliau memang ada di pemangku di sana gitu. Di sanalah beliau melantunkan tembang-tembang kidung. Sepertinya beliau memuja beliau yang disucikan di pura, katakanlah memuja Siwa Durga. Jadi berikutnya setelah saya bisa membaca lontar, artinya membaca kekawin, seperti saya jelaskan tadi, agak unik juga perjalanan saya karena Bapak menyarankan bahwa toh dalang itu adalah sumbernya adalah sastra. Sastra itu adalah salah satunya
kekawin, parwo. Nah, kamu harus belajar ini sambil menembangkan ini kekawin ini, karena tembang-tembang kekawin itu adalah menjadi basic lagu-lagunya wayang itu. Tetanakan wayang itu semua termasuk cakepannya, sumber sastranya itu berasal dari kekawin itu. Jadi kalau putu tidak tahu sastra, sing demen mekawin, apa yang akan diceritakan ketika pementasan wayang? Nah, gitu beliau. Sehingga lengkaplah beliau menuntun saya diajak ke pura, lalu menembangkan Wiramo itu di pura dalam gitu. Nah, yang agak unik juga bahwa ketika itu bapak saya mempunyai kenalan orang Jawa, dikasih buku karangan Mangkunegoro IV, Weda Tamo. Nah, itu sebenarnya adalah karya buku yang sufistik, bagaimana sebenarnya kitab itu mengkritisi sebenarnya tentang syariah atau hukum-hukum yang tidak mendukung pencapaian spiritual. Jadi sangat sofistik. Nah, itu saya diajak menyanyikan di pura. Kalaupun saya tidak ngerti gendeng gening, tolong nyanyikan saja. Anggap ini sebagai suatu kidung, kamu lantunkan, anggap ini memuja keberadaan beliau. Saya mengikuti saja gitu. Belakangan saya baru mengerti bahwa ayah saya sangat terbuka dengan sesuatu yang uh, spiritual gitu. Walaupun itu mungkin beda tradisi, misalnya dari sufistik, dari buku-buku yang lain seperti Buddha, Dhammapada, beliau baca gitu. Dan mungkin yang dipentingkan oleh beliau adalah sari-sari dari isi buku tersebut. Nah, itu kembali kepada ini. Nah, ngompas saja, suatu malam saya pernah menonton wayang. Nah, menonton wayang ini dalangnya waktu itu masih muda sekali. Saya kecil, dalang muda yang terkenal dari Sukawati, Pak Wijo, dan belakangan dari guru saya lah beliau gitu. Jadi waktu itu beliau mementaskan wayang di Pura Samantigo dan penonton banyak, sangat serius. Dan saya juga salah satu penonton. Penonton saat itu harus disiplin, tidak boleh ribut duduk gini mendengarkan. Nah, pas suatu scene ketika adegan pangkat wayang, pasti dalang itu menyanyi dengan sangat merdu ketika menarikan Arjuna, misalnya pakai wawiletan yang indah sekali sesuai dengan gending pangkat yang mengiringi wayang itu. Beliau keluarkan semua ornamentasi wawiletannya. Saya sampai kelangan, dan ada suatu peristiwa yang sangat sangat menarik saat itu ketika saya merasakan perubahan. Kalau sekarang mungkin perubahan kesadaran, frekuensi kesadaran ketika saya merasakan badan ini seperti membesar, membesar dan seperti meruang. Pada waktu itu saya tidak mengerti ini saya apa? Seperti terbang, tapi tetap fokus dan sadar saya masih menonton wayang dan sadar apa yang terjadi di dalam penunjukan wayang. Nah, saya waktu itu tidak mengerti, tapi ada sesuatu yang merinding dalam diri ini dan meruang besar, ringan sekali dan terbang. Dan efeknya sampai di rumah saya tidak bisa tidur karena ada sesuatu semangat baru, ada sesuatu energi yang luar biasa yang memberikan rasa kebahagiaan. Nah, itu disebabkan oleh saya mendengar nyanyian dalang Bapak Wijo yang sangat menyentuh sekali waktu itu. Nah, apakah itu karena atmosfer yang dibangun oleh dalang itu bertemu dengan kesemestaan dan niat penonton memang yang menonton sangat serius gitu. Jadi atmosfernya seperti vibrasi dalang, penonton, dan alam itu seperti menyatu. Mungkin karena itu setelah saya belakangan belajar yoga itu terjadi seperti ada loncatan kesadaran dalam diri saya mendengar gending tetandaan Pak Wijo. Nah, itu sampai di rumah saya tidak bisa tidur sampai besoknya bisa bangun pagi, dan ada perubahan sikap yang luar biasa. Itu kalau saya hitung sampai 7 hari, rasa itu seperti eksis. Nah, dalam meditasi seperti mengalami sesuatu yang eksis. Jadi saat itu saya tidak bisa menjelaskan. Nah, itu salah satu perjalanan saya, dan semuanya rengnya itu sama yang saya dengar dari lantunan di rumah ayah saya, kidung di Pura Samantigo yang dilantunkan oleh Gusti Pekak Glebeg namanya. Nah, lantunan tembang-tembangnya, kidungnya itu juga rengnya sangat akrab di kuping saya, karena beliau itu sepertinya juga prinsipnya sama dalam zaman dulu itu. Kalau mau kidung di pura zaman dulu kan memang
memang rasa menembahnya nampak sekali. Kalau zaman dulu Juru Kidung, siapa yang ngasih mikrofon, ada pengeras suara, atau ada yang menawarkan minuman, wedang, kopi, tidak ada zaman itu. Tapi beliau melakukan dengan kusuk, seperti tidak peduli dengan sekitarnya begitu ramainya atau apa. Beliau tetap melantunkan kidung itu dengan sepenuh hati. Sampai malam bagaimana ramainya pertunjukan waktu itu, balian-balian wayang dan apa masih di Jawa Tengah. Bagaimana ramainya orang menonton, tapi beliau masih tetap melantunkan kidung. Nah, ini saya belakangan mendapat pelajaran yang menarik, bahwa kalau sekarang dibilang ada yoga nada atau yoga suara, bahwa beliau sebenarnya sudah melakukan itu dulu, bahwa kidung itu dipakai yandra atau serana oleh beliau nah untuk sebagai sarana untuk membuka atau berhubungan dengan kesemestaan, dalam hal ini katakanlah memuja dewa di Pura Samantiga. Nah, kinten jadi kidung yang dipakai oleh beliau. Nah, itu membekas sekali dalam benak saya. Lantunan di rumah, belajar wiramo. Nah, belajar wiramo juga kan semuanya rengnya, semua reng patutan gener wayang. Jadi wiramo itu berapa ada jenis wiramo kan banyak sekali sesuai dengan bentuk metrum yang dilantun gitu. Jadi ada dari aksaranya 6, 8 sampai dan seterusnya, sampai ada yang ratusan silabelnya itu. Suku kata dana kelalu misalnya itu, wah suku katanya banyak. Dan tapi tetap menembangkan kekawin itu, wiramo itu dalam renggener. Nah, ini menariknya, menarik, nanti kita bahas terakhir kenapa renggener terus dipakai kan gitu. Nah, ini juga saya masih mencari-cari jawabannya, tapi itu pengalaman saya gitu. Nah, ini berhubungan sekali wiramo dengan wayang, karena wiramo atau kawin itu satu sumber teks sastra, kedua adalah nyanyiannya. Semua berasal, kalau gending wayang itu berasal dari apa namanya, gending-gending wiramo itu sendiri. Makanya di wiramo sendiri sepertinya ada dipengaruhi oleh wayang. Makanya guru saya dulu yang mengajar kawin, salah satunya Gusti Putu Karangrangkus, yang membuat patung Catur Muko di Denpasar itu. Jadi itu beliau, oh ini Wiramo Swandewi ini seperti lagu wayang. Nah, gitu beliau. Ini seperti tembang wayang. Ada bagiannya yang mirip. Nananung, nananung, nanung. Ini percis Wilet dan Cengkok wayang. Nah, ini juga diadopsi. Nah, ada seperti suatu timbal balik di sana. Di Wiramo pun, wiramo-wiramo tertentu seperti Swandewi, Mandomalon, yang sangat sadu iramanya, manis, dan ini kadang-kadang bisa utuh dipakai dalam penunjukan wayang. Nah, itu menariknya juga rengnya reng selendro. Nah, itu saya kompas-kompas ini. Jadi reng gener atau patut dan gener wayang sudah menjadi bagian dari diri saya sendiri, menjadi reng yang paling difavoritkan seiring dengan perjalanan proses berkesenian saya sebagai penabuh gener, penembang kekawin, dan dilanjutkan dengan belajar mendalang yang harus menguasai gending tanah wayang, sehingga reng gener wayang menjadi menunggal dalam lapisan-lapisan kesadaran tubuh, rasa, feeling, dan intuisi saya gitu. Pokoknya kalau saya mendengar sepertinya begini, selendro itu sama dengan saya rasanya kalau memilih laras gitu. Selendro itu, oh ini kok saya sekali kalau udah menembangkan renggener atau laras selendro, sudah nyewiji lah, menyatu. Nah, kenapa? Mungkin karena lagi belajar melihat ke belakang, karena fondasi itu sudah dibangun dari kecil gitu. Ketika ada interaksi dengan lingkungan keluarga dan seterusnya, memang laras-laras itu yang paling sering saya dengar, termasuk juga dalam permainan gitu, dalam permainan anak-anak ke sekarare, juga seperti itu. Banyak ding ding bre di bonol matengah perjedak nya rujuk no ki megol no ki bedil ketujuh menweng mai malu geriot kerodok kelunceng kaing-kaing. Seperti itu. Anak kiro keladian, ti anak kiro simpen imujung kayu jati. Itu kan larasnya gak seperti itu. Nah, keakraban seperti itu yang membangun, yang memberikan fondasi kepada saya gitu. Nah, ketertarikan saya dengan reng gener atau laras selendro semakin dalam, sebagaimana demang-demang mecepat dinyanyikan dalam laras selendro. Apa yang dirasakan ketika pupuh ginade, pucung, mijil, ginanti ditembangkan dalam salah selendro? Bagaimana konteksnya dalam pertunjukan drama tari Arjo? Bagaimana mood, feeling? Apa yang dirasakan dalam penggambaran suasana adegan dan gambaran suasana kebatinan tokoh tertentu?
Nah, ini menjadi amatan saya ketika bergumul dengan seni pertunjukan drama tari Arjo. Nah, saya tidak bisa menganalisa secara musikal. Ini maaf Pak Diana, nanti mungkin Pak Diana akan, saya percaya akan lebih memberikan penjelasan. Tapi itu yang terjadi ketika orang melantunkan Ginandau misalnya, pasti ada sesuatu yang srengen, yang tenang, ada petutur di sana. Jadi seperti reng ini ada komunikasi dengan syairnya. Oh misalnya nih pertutur ah, cocok dilantunkan dengan Gi Inade, Laras Lendro gitu. Ada juga istilahnya ungkapan rasa cinta juga ada dalam Ginado Nike. Juga ada seperti penyerahan diri secara total, misalnya orang gurun-gurun juga ada disampaikan lewat pupuh mijil dan pupuh ginanti. Nah, ginanti ini juga untuk menggambarkan sesuatu yang lango, yang inah gitu, kelanguan gitu. Misalnya perkutut muniangu, cuma menjelaskan keindahan suara burung perkutut. Nah, ini memakai gending ginanti yang berlaras lendro. Sangat sering dipakai oleh penasar itu untuk menggambarkan situasi. Padahal di panggung tidak ada perkutut yang digantung, tidak ada sangkar burung. Tapi bagaimana kehebatan seorang penemang, seorang dalang, seorang pemain arjo untuk membangun suatu imajinasi, dunia imajiner di benaknya penonton. Itu kehebatan zaman dulu. Berarti ruang imajinasi itu betul-betul digarap sehingga bisa menyampaikan sesuatu yang ada di panggung itu supaya sampai, dan bahkan saya percaya bahwa di benak penonton itu ada imajinasi yang lebih indah atau yang lebih dramatik daripada yang disampaikan oleh oleh dalang atau oleh seorang penari arjo. Karena begitu imajinasi itu hebatnya gitu. Makanya ini banyak dipakai untuk menggiring suasana mood saat itu dengan laras selendro niki ranggener wayang niki. Nah, itu jadi seperti ada ketepatan pemaknaan bagaimana melantunkan ini dalam konteks drama tari ini, dalam konteks karakter ini. Nah, itu kecanggihan seniman leluhur zaman dulu itu bagaimana sampai menemukan formula ini. Terus terang saya belum dapat jawabannya ini. Tapi melihat kebiasaan apa yang sudah dilakukan, jadi kita bisa berpikir, Laras Lendro-nya kira-kira begini maunya. Yang ditampilkan atau yang disampaikan akan menghasilkan sesuatu feeling, mood, atau rasa, kan gitu. Rasa yang tertentu yang bisa sampai kepada audiens atau yang mendengarkan gitu. Jadi dalam pembacaan kekawin, semua wiramo dilantunkan dalam laras lendro. Bagi seorang pembaca kawin saat menembangkan wiramo sudah tentu memahami yang menjadi pembeda antara satu wiramo dengan wiramo lainnya di samping metrum, ini hukum persajakannya, tentu juga guru lagu. Nah, dalam kekawin kan susahnya karena harus tahu aksara Bali, karena di sana kan jelas kelihatan mana guru, mana lagu. Jadi di guru itulah tempatnya orang boleh memberikan penekanan berat, memberikan artikulasi, memberikan ornamentasi temang. Wewiletan di sana di tempatnya di guru. Tapi kalau di lagu cuma menjalankan secara balungan saja, karena ada wiramo yang tidak berisi guru. Kan tetap harus dinyanyikan tapi balungan saja. Nang 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 nong neng nang neng nang nong neng nang nong neng. Pasti sekitar itu aja, karena tidak boleh memberikan penekanan yang berat karena lagu semua. Nah, sana. Jadi guru lagu, bangunan sulur melodi, karakter suara, mood, penempatan suara, pengolahan vokal, dan ornamentasi melodi seperti look, gergel, lemuh. Nah, bagaimana lemuh membangun jalinan melodi itu, wewiletan, ornamentasi, mengad. Nah, mengad ini ada, saya dengar dulu bahwa dalam konteks olah vokal menyanyikan ada gergel, ada mengad. Mengad itu pasti gergelnya tidak begitu banyak, ngadnya yang dipentingkan. Ngad itu kan seperti sembilu ya, pisau dari bambu nih ke. Jadi Ya, ya. natunin gitu. Orang mendengar bisa langsung kena. Tajam, artikulasi tajam. Ya. Jadi itu makanya nedo gergel ngad ini bang ya mengad. Berikan agak polos di sini supaya tajam, supaya langsung kena di benaknya yang mendengarkan. Jadi banyak sekali sebenarnya disiplin-disiplin yang harus
dipahami oleh seorang penembang. Di samping secara teknis olah vokalnya sudah bagus. Nah, ini sudah melampaui itu sebenarnya. Ada yang mengat, gergel. Jadi cengkok wilayah pasti sudah melampaui teknik. Artinya teknik olah vokalnya sudah bagus gitu. Jadi mereka bisa jadi vokal itu hanya menjadi instrumen jadi resonator, jadi rasa yang ada di dalam hatinya, ada di dalam nuraninya, sehingga apa yang disampaikan di sini betul-betul perintahnya connect ya dengan vokal sebagai instrumen gitu, karena memang sudah dilatih secara teknis. Jadi itu terlampaui semua gitu. Orang tidak mikir lagi kalau memberikan ornamentasi begini atau mau mencari nada tinggi, oktav tinggi, nyampe enggak, sudah ada berpikir gitu lagi. Itu penembang yang sudah melampaui teknik gitu. Nah, jadi ini garapan melodi sesuaikan jumlah baris. Nah, ada yang menarik dalam melantunkan Wiramo Kekawin yang memakai tembang slendro. Jadi ada 4 baris. Di sana secara alur melodi sudah dibangun. Nah, ini sebenarnya menjadi formula saya ketika menyanyikan suatu tembang improvisasi, padahal basicnya dari sini sebenarnya, dari Kekawin. Baris pertama adalah penyemak, pengawit. Jadi bagaimana baru mengambil Kekawin itu melodi tembang jalinan melodi, alur melodi itu tidak lebih dari 3 nada misalnya, naik sedikit, tidak sampai menyentuh oktav tinggi, di menengah turun lurus, karena baru ngawit. Nah, setelah itu ming salah yang kedua, ming salah atau bagian kedua baris kedua, nyemak langsung naik dia. Naik ngelik ke nada tinggi, turun lagi, ngelik, turun, turun. Nah, yang di atas kan turun lurus, kalau di sini turun, turun lagi. Nah, itu kedua. Yang ketiga disebut ngumang. Nah, di sana mulai setelah turun pasti ke nada rendah, mulai dengan nada rendah. Nah, di sini dibilang Purwokanti. Seberapa kita naruh nada, sebegitu kita ngambilnya, memulai hukum kakawinnya seperti itu. Jadi rendahnya begini. Sekarang ngumangnya nang, pasti mulai di sana. Nang, nang, nuning. Jadi lagi lurus. Nah, itu. Setelah terakhir memadau nong neng lagi rendah nong neng neng nong 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 nang naneng nanong ding tun. Nah, selesai dapat. Nah, ini sebenarnya formula yang saya pegang terus dalam konteks lu berimprovisasi. Jadi kita dalam diri punya pola sebenarnya, punya pola, walaupun sebenarnya itu pasti saya capus bablas. Setelah berlangsung ini sekian putar langsung bablas, bisa ngumangnya diambil, bisa duluan, bisa pemadonya selanjutnya. Nah, jadi sehingga tembang itu betul-betul tidak terduga. Melodi improvisasi itu tidak akan gampang orang habis ini wilayahnya pasti turunnya ke nada ini, enggak. Itu orang tidak akan bisa menebak gitu. Nah, itu katanya kalau saya nembang jatuhnya resnya melodi nada itu mereka tidak bisa tebak. Kok sini jatuhnya gitu. Nah, jadi itu mungkin karena pengaruh ini saya mempermainkan formula Wiramo itu sebenarnya keempatnya barisnya itu dimainkan dalam konteks laras lenro. Nah, balik lagi ngomong saya. Jadi karena itu keakrabannya. Nah, kalaupun dalam menembangkan pelog atau pelog itu formula ini masih enak dipakai gitu. Masih enak dipakai. Malah lebih enak karena ada kalau pelog itu nanti bisa modulasi kita pindah fatet dan seterusnya gitu. Itu yang saya sering lakukan karena kadang bertemu di luar kan, bertemu dengan seniman-seniman yang hebat, yang pelantun-pelantun tembang yang hebat dari Jawa, dari luar sana, yang mempunyai tradisi basic, tradisi kuat juga. Wah, kita betul-betul bukan beradu dalam artian tapi kita bisa mengimbangi, misalnya sering dengan vokal Appalachian misalnya yang itu sangat kuno sekali, yang dibawa dari Irlandia, berkembang di Amerika, di pegunungan Appalachian itu di Virginia. Saya berapa kali berkolaborasi dengan itu, ternyata larasnya mereka sangat dekat dengan laras kita, pentatonik. Nah, itu menariknya. Jadi ini musik barat atau Appalachian ini yang leluhur dari Irlandia, Ireland itu. Jadi pentatonik lebih banyak. Nah, makanya kita ketemunya gampang gitu, saling menjalin, berdialog, menjalin melodi dalam satu skill tertentu misalnya. Jadi cepat nyambung. Nah, itu juga suatu keberuntungan bagi saya karena emang pelajari Kekawin, pupuh. Jadi ada bekal. Nah, bekal lah bahwa kita pun punya latar belakang tradisi yang
sebenarnya tidak kalah loh gitu. Tidak, pokoknya tradisi ini terus berkembang dalam konteks apa yang saya lakukan ini gitu. Kita kembangkan terus apa formula-formula yang ada dalam tradisi itu gitu. Nah, Juru Kidung sudah di Purworejo sama Tiga, saya lanjutkan saja ini supaya yang terakhir aja kayaknya Pak Diana nih bagian terakhir karena sampun. Nah, jadi nah berangkat ke nah Kidung aja lagi satu bahwa Kidung setelah melihat Pekak Gelibag itu saya memikirkan bahwa itu satu bentuk proses yoga nada, yoga suara, bahwa Kidung itu sebagai yantra pemujaan. Belakangan saya menafsirkan itu setelah belajar yoga juga. Oh, ini nada yoga memang kita menyentuh vibrasi kesemestaan itu memang dengan getaran suara gitu. Jadi itu yang dipakai oleh Juru Kidungnya. Kenapa Gusti Pekak Gelibag yang belum tentu belajar yoga, tapi rasa menemahnya uh, luar biasa gitu. Nah, berkaitan dengan menemah, dengan yoga, dengan yoga nada ini, saya pernah bertanya juga kepada master-master sinden di Jawa, termasuk kepada Profesor Rahayu Sepangah dulu almarhum, dalam kaitan dengan pemujaan, puja, kidung puja, kidung dewa atau kidung yatnya, laras apa sih yang dipakai? Apa yang dipakai? Nah, beliau tidak memberikan jawaban yang jelas juga, yang pasti, karena memang sama seperti kita di Bali, kita tidak menemukan teks yang secara jelas menyebutkan, oh, ini laras lendru, ini ranggendera, anggo kini, anggo melantunkan lagu ini, tidak ada. Yang kita waris adalah lelaku yang sudah berjalan selama sekian waktu. Nah, bagi saya itu yang pakai dasar berpijak pemikirannya. Nah, Pak Rahayu Semangga hanya bilang bahwa laras lendru itu adalah laras kuno. Laras kuno Mhm. pasti lebih dulu lah daripada pelog. Karena wayang pun di Jawa awalnya cuma diiringi dengan gamelan aslendro. Nah, itu beliau Oh. cuma itu diberi penjelasan dalam pemikiran saya. Oh, mungkin memang kenapa di kidung Yanyo itu lebih banyak orang melantunkan memakai laras lendro orang gener ini karena memang itu yang dari lama sudah kerap dan sepertinya itu memang yang diakrabi ketika laras ini muncul pada zaman purba gitu. Jadi, nah saya satunya lagi bertanya kepada Ibu Cendani Laras namanya, ini pesinden Keraton yang sangat terkenal, guru pesinden sekarang. Nah, beliau ini istrinya Pak Mulyadi yang memang pengrajin gamelan juga. Saya pernah bertanya karena risetnya tentang kaitan suara dengan spiritual. Nah, gitu. Suara, makanya dalam disertasi saya ada disebut suara, aksara, iswara. Nah, dari suara dia bisa aja mengental menjadi aksara, tapi tetap suara aksara itu adalah silabel. Silabel itu adalah merupakan vibrasi juga. Makanya tetap suara, aksara, iswara. Ya, pasti itu dipakai di Bali. Suara disimbolkan sebagai aksara. Aksara ini juga dihidupkan lagi, digetarkan lagi menjadi suara untuk menuju kepada iswara, kepada kesemestaan atau Tuhan. Itulah sesuatu yang sangat jauh spiritualitas gitu. Nah, itu yang beliau menyatakan bahwa ketika beliau waktu tengah malam melantunkan lagu untuk menemah. Nah, itu beliau menyatakan, oh, saya memakai laras lendro beli menembangkan ini dan ini dilakukan dengan sangat kusuk sekali tengah malam. Dan ini katanya berpengaruh vibrasinya yang luar biasa kepada atmosfer di sekitarnya. Bukan beliau yang menyatakan, tetangga-tetangga beliau yang menyatakan bahwa ketika beliau melantunkan itu tengah malam bahwa sepertinya ada sesuatu pergerakan atmosfer, udara itu seperti memutar di atas rumah beliau. Ini tetangganya menyatakan gitu. Nah, apakah ini pengaruh vibrasi suara itu? Dan ini laras lendro. Nah, itu. Nah, makanya Mhm. apakah ini dipakai pemujaan yang cocok misalnya? Kalaupun ada bentuk-bentuk lain kidung juga yang dipakai untuk memuja gitu. Tapi bagi saya tetap merasa kedekatan, kecocokan di hati itu adalah laras lendro. Apalagi saya juga menemukan seperti pelaku-pelaku yang ngelakoni sesuatu yang menemah, misalnya seperti Ibu Cendani Laras itu, memang beliau juga melantunkan demang yang berlaras lendro. Nah, itu. Jadi saya kan penasaran juga karena memang kita di Bali tidak menemukan teksnya. Teksnya apa sih laras sebenarnya yang dipakai? Tidak ketemu atau belum ketemu, mungkin saja ada dan tercecer. Nah, makanya saya membaca teks-teks yang ada di
di lelaku kita yang masih hidup gitu di dalam tradisi kita. Nah, itu yang saya baca teksnya. Oh, Kidung, Slendro, Wiramo, Slendro. Nah, ini saya langsung aja yang terakhir aja, ini terlalu panjang. Jadi bagian mererasannya ini misalnya ada yang dalam penjelasan teks sastra Kawi Bali, penulis saya sendiri belum menemukan penjelasan dan informasi tentang laras dan pelarasan, terutama yang berkaitan dengan tembang. Nah, belum ada penjelasan verbal tentang pemilihan dan penggunaan laras berkaitan dengan waktu, suasana, karakter, dan rasa. Sehingga ada sesuatu yang apa namanya ya, yang toleransi gitu, batas-batas itu di Bali kayaknya ditembus gitu, tidak saklek seperti di India. Nanti kita akan ngomongin ini dikit gitu. Jadi rasa dalam karya Kekawin misalnya semua wiramo ditembangkan dalam laras rendu, padahal kalau dilihat dari metrum, bentuk persajakannya, bentuk persajakan setiap wiramo mempunyai mood dan rasa tertentu. Misalnya Wiramo, Sardulo, Wikridito yang bentuk metrumnya terdiri dari 20 suku kata atau lebih, 21 kadang-kadang. Setiap barisnya dengan letak guru lagu tertentu juga ditembangkan dalam laras tertentu. Sardulo Wikridito itu artinya adalah gerak dan auman suara harimau. Karena Sardulo kan macan itu harimau. Wikridito macan molah kan guru yang orang. Ini kan caranya, bagaimana caranya kita menembangkan seperti suara harimau yang sedang molah, berarti bisa diasumsikan menari atau bergerak dia, gitu. Jadi itu yang kita bawa, moodnya, spiritnya ketika melantunkan Sardulo Wikridito ini. Sehingga bagi pelantun kekawin yang dipakai untuk mengekspresikan wiramo ini dalam tembangnya adalah penggunaan nada renah. Misalnya, oh muk suang paramarti pandito. Jadi rendah dan peletakan sumber suaranya itu mendekati kerongkongan. Nah, itu yang kita pakai gitu. Jadi karena dalam tembang adalah penggunaan nada rendah dan menengah, paling menengah, paling no no nah ning lagi turun gitu. Jadi sedikit yang mencapai oktav tinggi, karena itu yang diinginkan supaya Gregel Sardulo ini, spirit auman harimau ini sampai dalam spirit ketika menembangkan gitu. Jadi Gregel, menengah, Gregel dan Wilen tidak banyak menjelajah nada tinggi sehingga kesan serengan, angker, adbuto atau menakjubkan itu bisa hadir. Itu jadi ada rasa angker, tapi angker bukan menakutkan, maksudnya ada sesuatu yang serengan, orang Bali bilang serengan, adbuto kalau dalam Sanskertanya menakjubkan gitu. Jadi ini juga, nah Reng Sardulo ini juga dipakai untuk melantunkan sloka Sanskerta dalam teks-teks Parwo. Nah, ini menariknya, kenapa teks-teks loka itu tidak diterjemahkan dalam dalam Parwo. Biasanya teks loka Sanskerta, lalu penjelasnya pakai kawi. Nah, nanti teks Sanskertanya, sloka ini dilantunkan seperti Wiramo Sardulo ini. Gitu. Termasuk juga Stuti Stawo, pujaunya Ido Pandito. Nah, itu juga memakai Reng Sardulo. Gitu. Nah, makanya Ido Pandito yang memang dasar suaranya becik, bagus, sehingga melantunkan puja tuh sangat indah gitu. Yang mendengarkan pasti kelangan, apalagi disertai dengan suara gentar. Nah, itu juga rengnya reng selendro. Nah, itu menariknya. Seperti ada bertemu di sini muaranya gitu. Dalam tembang Mencepat terus Karalit ada beberapa pupuh yang dilantunkan dalam laras selendro, sudah dibahas tadi. Jadi sering diekspresikan berkaitan dengan rasa bakti, terharu, ketenangan, menakjubkan, tenget. Nah, tenget ini kan keangkeran itu, tapi bukan keangkeran yang menakutkan dalam arti menemukan sesuatu yang sangat serem gitu misalnya, bukan. Ada tenget yang lain gitu. Tentunya juga karena berkaitan dengan konteks dramatik dalam sastra maupun seni pertunjukan drama tari Bali. Nah, dalam sastra juga kan ketika tembang itu dalam Ginado Basur misalnya, di sana pasti ada konteks tembang dengan karakter tokoh, tembang dengan situasi dan alur dramatik. Nah, ini mungkin saya kira juga mempengaruhi mood orang menembangkan. Oh, rasanya ini yang cocok Ginada Basur jadinya ke angker dia, ketenget. Nah, ketenget karena ada sesuatu yang sakti, yang mistis. Nah, itu yang dilantunkan di sana gitu. Sehingga ini juga saling mempengaruhi saya kira. Jadi penembangan itu mempunyai dia pikiran, pemahaman bagaimana dia mengekspresikan karakter dan suasana dramatik yang ada dalam sastra, apalagi di dalam seni pertunjukan, termasuk topeng, celana dan seterusnya gitu, arje dan seterusnya. Nah, itu
Jadinya itu yang terjadi gitu. Nah, kidung semuanya dilantunkan dalam selendro. Lebih banyak dilantunkan dalam, terutama pupuh Wargasari. Nah, itu kan pupuh Wargasari itu kebanyakan dilantunkan dalam laras selendro. Nah, ini sangat menarik untuk dikaji. Kidung Yadnya atau Kidung Dewo ini menyambung lagi sedikit. Penggunaan laras selendro memberikan rasa kedamaian dan hening. Penulis mencoba mencari perbandingan laras selendro dengan sistem raga yang dipakai dalam musik India. Nah, terpaksa saya harus melihat teks sastra di India misalnya, karena saya sendiri belum menemukan gitu secara tertulis teks yang memang menyangkut dengan musik berkaitan dengan laras selendro. Jadi coba sistem raga di India lihat gitu. Ini sederhana aja dulu. Didapat dalam sistem raga yang dipakai ini, didapat kemiripan susunan nada laras selendro dengan susunan nada raga Bhupali. Nah, kalau di India disebut raga Bhupali mirip, kalau dia tidak bilang sama, mirip dengan susunan nada selendro. Nah, nada raga Bhupali di India banyak lagi variannya, dalam artian walaupun sama susun nadanya dengan raga Bhupali, tidak disebut raga Bhupali ketika beda dia melantunkan di mana res nadanya. Nah, itu lain lagi hukumnya, sehingga variannya raga Bhupali ini banyak itu. Ada yang memakai susunan nada sama seperti Bhupali, tapi bukan raga Bhupali. Perbedaannya sedikit sekali. Dan katanya di sana sangat teliti sekali penonton untuk melihat ini gitu. Wah, ini salah, ini Ya, raga ini kok lari ke mengidentifikasi raga ya, ini. ini nggak raga, Nah, salah susunan raganya. nadanya sama. Nah, itu menariknya. Tapi bagi saya anggap mirip dengan raga Bhupali. Nah, kebetulan arti temuannya adalah bahwa raga Bhupali itu di India memang mirip dengan raga Bhupali. Ya, ini penjelasan sahabat guru saya, Bapak Tom Hunter namanya. Beliau seorang pemusik, pemain saro di India, dan seorang peneliti sastra juga, Sanskerta dan Kawi, murid dari Ustadz Ali Akbar Khan. Kebetulan saya dulu sering, waktu beliau masih ada, sering ngomongin masalah seperti nada, skill, pelarasan. Beliau banyak juga membahas tentang itu. Tapi karena saya bukan orang musikal, jadi lewat, tidak tersimpan di pemikiran, cuma disimpan yang ada koneknya dengan pasti laras selendro, inget nih gitu, laras Bhupali gitu. Jadi itu. Nah, kalau dilihat dari teori rasa, nah ketika lihat apa sih sebenarnya raga Bhupali di India juga, waktunya kapan dilantunkan, karena raga di India itu sangat berkaitan dengan konteks Tuh, waktu juga. Masing-masing raga itu mempunyai waktu, dia tidak boleh sembarangan dinyanyikan gitu. Jadi raga Bhupali dinyanyikan mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Setelah itu tidak boleh lagi dinyanyikan. Berarti ruang waktunya udah raga yang lain mempunyai gitu. Jadi itu menariknya juga di sana gitu. Nah, kalau diteliti bahwa ketika jam itu adalah merupakan jam-jam suatu kontemplatif. kontemplasi, ada perenungan di sana. Mulai jam itu sampai jam 9 masih orang bisa melakukan perenungan, karena memang atmosfer alam sangat mendukung suasana itu, sehingga para yogi atau pertapa itu banyak melakukan perenungan kalau sore, mulai jam 7 itu sampai malam jam 9. Nah, jadi teori rasa, jadi menurut Natya Sastra ya, karangan Bharata Muni, ada Sanggita Ratnakara yang khusus membicarakan musik, walaupun rentang waktunya lebih mudah dari Natya Sastra, tapi khusus membicarakan tentang musik yang disusun oleh Pandit Saranggadewa, dinyatakan bahwa raga Bhupali mengekspresikan santer rasa. Nah, berarti agak cocok dengan yang ada di Bali kan, kidung ini katakanlah kidung. Jadi santer rasa berarti rasa adalah rasa damai yang bangkit manakala orang menikmati adegan, lukisan, pahatan, musik, atau wacana yang mengumandangkan atau mengandung tema kedamaian, kebajikan, kebenaran. Rasa ini muncul sebagai ekspresi emosi tenang yang disebut sama. Berarti kita di dalam diri sudah ada instrumen sebenarnya. Ketika ini berkembang, jadilah dia rasa, mengakses rasa. Nah, ini yang menjadi rasa santerase gitu. Jadi itu yang saya bertemu, saya kira raga Bhupali ini moodnya, maksudnya spiritnya, dengan Kidung Dewo yang ada di Bali, sama-sama menggunakan susunan nada yang mirip, Renggener, Laras Selendro, dan raga Bhupali. Jadi di India pun banyak raga Bhupali ini memang sering dipakai untuk melantunkan sesuatu yang damai, santai gitu. Jadi banyak lagu-lagu kirtan atau bhajan yang dinyanyikan, banyak juga yang memakai raga Bhupali. Nah, begitu.
Jadi perlu disinggung lagi tentang kekawin bahwa metrum atau hukum persajaan wiramo kawin berasal dari yang disebut dengan cane. Nah, sebenarnya kekawin yang ada di Nusantara termasuk yang diwarisi dilestarikan di Bali ini sebenarnya hukumnya kitab sucinya kadang-kadang begitu. Cane ini kalau di Bali ada bilang cane, cane karano, atau cecane. Ini sebenarnya datang dari India gitu. Dan hukumnya persis sama masih dipakai di Bali, persis sama. Hukum-hukumnya bagaimana letak guru lagu, wah ini rumit sekali. Kalau guru lagu guru apa namanya, guru-guru lagu apa namanya dalam itu semua ada nama-namanya, ada nagano, lagano dan seterusnya. Dan masing-masing metrum ini perbedaan namanya ditentukan oleh formasi guru lagu ini, suara panjang, suara pendek dalam keseluruhan bait itu 4 baris itu gitu. Makanya bisa baris 1, baris 2 bisa sama, baris 3 bisa baris 4 bisa beda. Itu nama wisamo merte. Jadi baris 1 2 oh sama tapi beda dengan baris 3 4 susunan formasi guru lagunya itu wisamo merte. Jadi ada setengah yang berbeda letak guru lagunya. Kalau keempatnya sama letak guru lagunya itu namanya sama merte. Itu bisa merte dan ada yang ada sama merte gitu dan seterusnya ada setengah ada. Tapi ada juga yang sama sekali berbeda gitu. Makanya di Bali dibilang supaya istilah kawinnya wiramo, seronco, tan mangeh. Tan mangeh itu berarti tidak tentu jumlah suku katanya, letak guru lagu dan tiap baris misalnya contohnya. Nah, kenapa Ramayana dipakai belajar kekawin sebagai dasar misalnya ano siro ratu di biorengen. Kan hampir 10 suku katanya. Prasasta ringrat musuh hiro pranato 12. Tidak sama. Berarti ini dibilang seroncok dan mangga. Letak guru lagu, jumlah suku kata tiap hari sama sekali berbeda. Aduh. Jadi ini disuruh belajar supaya kita membiasakan belajar yang letak guru lagunya tidak sama, berbeda. Nah, ini menariknya, bagaimana lantun dan melodi itu tetap terjaga, di mana harus membuat wiletan supaya hukum guru lagu itu tetap terpakai. Tidak lempas kita, tidak ngelamuk istilahnya. Karena di Bali ada istilah guru lamuk, gitu membaca kekawin itu. Nah, begitu. Nah, jadi pelantunan. Nah, di Bali, metrum dan wiramo dilantunkan hanya dalam laras rendro. Semua wiramo dilantunkan dalam laras renggener atau Bupali. Namun di India, khususnya di daerah Bengali, nah, daerah Bengal ini di daerah Bengal, pelantunan metrum ini menggunakan sistem raga. Tentunya setiap wiramo dilantunkan dalam raga atau laras yang berbeda sesuai dengan rasa dan masing-masing wiramo. Nah, di sana ada beberapa raga yang dipakai untuk menyanyikan metrum ini, metrum kekawin ini, wiramo ini. Nah, menurut penjelasan Bapak Guru Tomantar ini, di Bengal ini sangat indah sekali pelantunan metrum-metrum ini. Nah, ini sebenarnya pernah saya hampir jadikan penelitian untuk memperbandingkan perkembangan metrum cando itu yang ada di Bali dan di India. Nah, di Bali kenapa wiramo itu dibaca atau dilantunkan dengan laras lenru? Sampai sekarang ini menjadi pertanyaan saya. Apa yang menjadi penyebabnya? Sedangkan di India memakai sistem raga. Tapi metrum persajakannya tetap sama, hukumnya masih tidak ada berubah di Bali tetap, tapi tetap dilantunkan dengan landas lenru. Nah, ini dulu pernah saya sudah mengajukan proposal untuk meneliti ini, tapi tidak jadi. Siapa tahu nanti, karena ini saya kira lebih ke musikal gitu. Saya sedikit takut juga saya karena seorang praktisi penemang aja gitu. Tapi dari segi sastra, nah sastra dan musikal, nah mungkin coba harus kolaborasi dengan Pak Diana Niki. Nah, dari segi musikalnya bagaimana? Dari sastranya Niki, orang sastra nanti yang akan kita ajak. Niki menarik Niki untuk membahas niki. Saya kira kendan dumun Pak Diana, Baik. Rahayu serang sami Kang Yang kendan dumun. Niki Oke. nah bantangnya cuma pengalaman sendiri niki, tapi dari keilmuan dan terminologi musikal nanti Pak Diana yang punya ruang niki, yang nunas niki kendan. Semua dumun Pak Diana. Siap, siap. Nggih, semua. Terima kasih. Jadi tadi itu sudah dibahas ternyata dibahas tuntas sebenarnya yang maunya per segmen. Jadi itu udah dibahas tuntas sekali. Jadi mulai dari bagaimana dari hal yang paling awal sebagai introduksi misalnya tadi yang menariknya adalah saya juga baru tahu bahwa laras lendro itu juga digunakan semacam untuk mantra. Mantra yang paling dasar disebut kalau di Bali disebut dengan popojolan. Jadi di daerah-daerah Taro, Tegalalang yang di utara itu kalau pemangku melantunkan puja itu juga seperti itu, seperti yang seperti Balian Ngelaluang yang kayak tadi. Juga saya menarik sekali itu juga menggunakan laras lendro.
Kemudian juga tadi di dalam konteks apa ya wayang, wayang juga sebuah apa namanya kesenian pertunjukan yang dapat dikatakan memiliki sejarah yang panjang, juga dapat diketemukan walaupun masih dalam formatnya yang sangat-sangat apa ya, tidak sesophisticated sekarang. Misalnya wayang dikatakan bayang-bayang itu juga bisa dengan menggunakan ras slendro. Kemudian yang paling advance juga Kidung, Wiramo, Kakawin itu menggunakan ranggener atau itu disebut dengan laras slendro. Jadi dari tiga hal itu apa namanya mungkin kalau kita lihat dari dua laras yang kita gunakan secara apa namanya konvensional di Bali yaitu laras slendro dan laras pelog. Jika kita dihadapkan di dalam konteks musikalnya, laras slendro itu kan adalah susunan laras yang memiliki susunan jarak yang pendek atau yang dekat. Kemudian yang pelog itu adalah yang memiliki susunan yang tidak berdong. Itu relatif antara satu nada dengan nada tonal nada dan nada yang lain itu relatif dekat. Berbeda kita ketika menyanyikan pelog. Ding dong neng dong nang neng nang dong neng dong nong ding. Misalnya antara neng dan dong itu ada lompatan yang apa jarak yang space yang lebar. Kemudian begitu dengan nada dang dan ding itu juga memiliki space yang lebar sehingga di dalam konsep tujuh nada di Bali antara nada deng dan dung itu ada deung. Kemudian dang dan ding itu ada daing. Nah, sehingga deung dan daing itu disebut dengan pemeru. Ya, menariknya disebut dengan pemeru bukan disebut dengan beru. Kalau beru itu adalah sesuatu yang nada yang tidak pas. Tapi pemeru itu adalah semacam kiasan. Seperti beru, seperti fales. Tapi tidak karena menurut bahwa dengan Pade bahwa neung itu nengong nung nang neng neng itu semacam ketika dia biasa melantunkan lima nada ding dong itu neung dan naik itu seolah-olah dia apa namanya agak miring sedikit. Nah, itu seperti fales, makanya disebut dengan pemeru, tapi tidak berani bilang itu beru gitu. Nah, apakah di dalam konteks menembang haji ini bahwa kedekatan nada itulah yang sebenarnya membuat orang itu lebih gampang menembangkan dengan selendro ketimbang dengan pelog? Atau juga ada asumsi bahwa di dalam lontar prakempe bahwa selendro itu dikaitkan dengan arahnya ke Buddha, ke Buddhism. Kemudian pelog itu diarahkan ke Siwa. Jadi dalam konteks yang saya belajar dari bukunya Bucok Sawitri adalah jika Siwa itu adalah teksnya, kemudian Buddha itu adalah nyawanya atau rasanya. Ketika kita melihat dari konsep itu, kemudian juga dugaan saya kalau selendro itu Buddhis, tidakkah selendro itu yang menjadi laras kuno di Jawa itu berhubungan dengan Sailendra? Kalau kita apa namanya kembali mengotak-atik Sailendra ke selendro itu apakah ada hubungan atau laras yang memang dibangun pada zaman dinasti itu yang memang notabene ketika dinasti itu memang menggunakan aliran Buddha. Nah, itu yang berhubungan Buddhism tidak memaknai semua ada jarak, tetapi dia adalah sesuatu yang dekat. Itu sesuatu yang hampir-hampir dekat. Antara kebahagiaan dan penderitaan itu sangat dekat. Tidak mengambil nada yang panjang begitu daripada dengan pelog dengan siwa yang mungkin ada beberapa jarak seperti nada neng, kedung, dung, dang dan keding. Nah, apakah jarak yang pendek dari selendro ini dan kemudian dari konsep Buddhism dalam lontar prakempel itu menjadikan laras selendro itu adalah laras yang paling gampang untuk digunakan sebagai atau membingkai lirik-lirik atau teks-teks yang ingin disampaikan. Apakah dalam bentuk pituah, apakah di dalam pantun, apakah di dalam komunikasi dan yang lainnya. Nah, mungkin Aji selaku penembang bagaimana menanggapi apa hasil yang saya bisa ambil sari-sari pemikiran dari apa yang telah Aji sampaikan tadi, merasakan literasi-literasi seperti yang apa yang saya baca di Lontar Prakempel dan di bagaimana ketika Lontar Prakempel menyebut selendro itu nada Buddhis,
kemudian yang konsep Buddhisme dalam konteks Bucok Sawitri. Kemudian juga sekarang Aji juga menyatakan juga Renggener itu adalah penuh kedamaian. Kalau di apa namanya ke Bupali juga itu sangat berhubungan dengan sesuatu yang apa namanya yang metafisik. Sangyang juga sangat metafisik sekali karena dia Ya. mencoba melalui kesenian atau pertunjukan itu menjangkau alam-alam yang tidak imanen tapi transenden, dan sekali lagi menggunakan laras selendro. Jadi ini yang menjadi apakah kedekatan itu yang menjadikan apa nah sesuatu yang gampang, sesuatu yang ikhlas sehingga itu bisa menjangkau atmosfer di luar kepentingan imanen, misalnya ke metafisik. Nah itu mungkin Aji, bagaimana kira-kira pendapat Aji tentang itu? Kalau saya sebagai penemang dulu, nah itu kan masalah pemaknaan itu bisa bisa saja. Jadi kalau dari seorang penemang misalnya kalau menyanyikan temang dalam laras selendro karena jarak nadanya berdekatan. Jadi secara teknis untuk menapaki nada-nada tinggi atau oktav tinggi itu pasti lebih gampang daripada pelog gitu. Ngelik 2 oktav misalnya kalau di selendro masih Ah, gampang sekali gitu. Tapi oke. kalau di pelog wah susah. Kalau 2 oktav kan kalau orang tidak berlatih dengan tekun, misalnya dari di legong gitu kan Hmm. juru tandanya harus ngelik itu Iya, iya. pasti susah gitu kalau tidak dilatih suaranya gitu. Nah, kalau selendro gampang. Nah, jadi artinya lebih mudah kita mencapai. Kadang-kadang di wayang kan Pak Wijaya di wayang sampai 3 oktav bisa gitu. Karena memang suara beliau Hmm. dan gener wayang gitu, gener wayang sehingga beliau jarang memakai nada-nada rendah gitu. Dia oktav menengah sampai Hmm. ke tinggi terus dipakai gitu. Nah, itu dari Hmm. teknis, tapi dari pengrase memang kalau saya sendiri secara pribadi memang Mhm. merasakan bahwa kalau udah menembangkan laras gending laras dendro itu jadi seperti sudah menyatu, sudah pokoknya segala sesuatu itu Mhm. bisa terjalin enak dan merasa muncul dari dalam gitu. Dalam laras dendro itu seperti tidak Ya. memikir lagi gitu. Melodi kayak apa yang muncul atau ornamentasinya tidak memikirkan lagi. Sepertinya sudah mengalir begitu saja. Mungkin karena kedekatan itu dah, kedekatan rasa itu, pengrasa itu di samping juga susunan-susunan nadanya itu begitu sangat akrab karena jaraknya apa namanya berdekatan. Jadi enak dinyanyikan dan juga uh, menyatu dengan perasaan saya sendiri. Nah, itu aja yang saya bisa sampaikan secara teknis seperti itu gitu. Jadi lebih gampang melantunkan dari segi teknis gitu. Tapi kalau pelog memang karena jarak nada ada yang berjauhan dan gini. Kalau dangle harus bersiap, harus panas suaranya gitulah. Kalau tidak nanti Mhm. oktav tinggi, wah bisa tidak sampai gitu. Atau bisa lung dia gitu, karena suara kita tidak sampai di sana gitu. Niatnya aja sampai tapi suara tidak mendukung gitu. Nah, saya kira Kendan, Pak Diana. Oke. Eh, semua jadi menarik sekali lagi ini sebenarnya apa yang dari yang responnya Aji tentang apa namanya yang berupaya tadi apa namanya mereview atau merisem bahwa sangat menarik sekali karena kita dari tadi berbicara masalah teorinya. Sekarang mungkin Hmm. bisa untuk apa namanya untuk mempertegas apa namanya rasa kemudian pengalaman teoritis Aji tentang bagaimana kedekatan nada jarak nada selendro itu sehingga bisa dielaborate dengan gampang sampai oktav tertinggi beda dengan di pelog. Mungkin Aji bisa memberikan semacam sampel contoh dalam konteks tembangan ketika mengolah selendro dan apa namanya pelog. Jadi sehingga nanti pemirsa bisa bisa apa namanya mendengarkan langsung Oh, maksud dari apa namanya tentang bagaimana kedekatan nada ini dengan jangkauannya. Mungkin itu. ah. Mungkin bisa Haji beberapa satu pengal atau dua pengal Oh, nggih, yang nggih, bisa nggih. Coba disampaikan. niki. Nah, misalnya dalam lantunan Mm-mm. katakanlah kalau di kekawin kan sudah namanya kebanyakan nada-nada rendah. Tapi kalau di wayang misalnya nong na sebenarnya udah tinggi. Num berikan teman darmo Mhm. Dumeranang sarat saragesang sadu. Jadi enak itu apa namanya karena gampang kita nyamet misalnya. Kalaupun tidak sampai tapi kita bisa nyamet nada itu masih enak kedengaran gitu.
Da- Jadi semua progresnya Gregel dan look itu enak gitu. Jadi energi itu bisa kita atur, artinya tidak persiapan powernya harus panas dulu enggak, tapi kalau udah pelog misalnya kalau di Gending Penasar misalnya, Gending Penasar itu pelog, itu yang menariknya Gending Penasar itu cocok dicontohkan karena dia nadanya tidak rendah, tapi arus suaranya tuh ngengkem gitu. Nur nir nur nir nur. Nak no Nah, waktu ngelik di pelok nih harus panas dulu, makanya Gending Penasar ini di pengawit itu pasti sing ngelik nen, baru di nada tengah aja. No, ngelik cuma segitu, nada tinggi cuma segitu di menengah. No, 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 nong baru naik gitu setelah suaranya panas karena nah kan ada apa oktav tingginya jadi ada karena jaraknya tidak sama takut tidak sampai dan tidak enak. Jarak. Apalagi ada ngengkem tapi ngelik. Nah itu susahnya di topeng tuh ngelik tapi suara Iya. halus ngengkem ya. Nah jadi ini energinya wah harus bersiap. Kadang-kadang menari kita tidak uyang-uyangan padahal bergerak. Tapi kalau menyanyi ini sudah Iya. jadi rahasia penari ini. Dilangse bisa lempuyang nih ketika ngelik. Bagaimana kita energi terkuras di sana gitu. Atau menyiapkan Iya. nike gitu. Makanya seorang penemang atau penyanyi karena di kekawin sendiri itu sebenarnya otomatis pelajaran pranayama di sana gitu. Kalau guru harus dipanjangkan kalau ini nah di sana ada sebenarnya letaknya pranayama. Sering kita belajar itu nano siratu di dengan prasasto. Jadi kita ngatur napas itu karena di apa namanya mengikuti panjang pendek guru lagu itu gitu. Nah, itu salah satu proses pelajaran pranayama juga di kekawin menariknya karena ada sistem guru lagu itu gitu. Nah, makanya kalau di Bali ada istilahnya melajah sambil menggending. Anak tua-tua orang itu melajah sambil menggending, belajar sambil bertemang, menemang, atau menemang sambil belajar, belajar sambil menggending. Nah, niki yang diingatkan oleh untuk menghibur kita sebenarnya, ambil yang menggending nih belajar, baca ke kawin ada pupuh. Di sana kita menemang, tapi otomatis kita mendapatkan suatu pelajaran tutur, filsafat, etika tentang kemasyarakatan dan lain sebagainya. Makanya di dalam pedalangan yang pernah saya tulis itu modal seorang dalang itu adalah ucap-ucap, tatwo, carita, semuanya melingkar ketiganya ini gitu. Kalau kita belajar tatwo, kita harus belajar kekawin di kekawin pun ada tatwo filsafat di sana. Dan kekawin harus ditembangkan otomatis kita melakukan olah vokal gitu. Olah vokal. Jadi melingkar semuanya. Nah, cerita ucap-ucap tatwo cerita jadi termasuk karena berarti vokal kita berarti ucap-ucap berarti kita otomatis berarti vokal gitu melakukan olah vokal. Nah ini formula yang dikasih oleh guru saya Bapak Pekak Nyoman Rajek namanya Dalang Tunjuk Bapak Nyoman Sumandi. Nah ini memberikan formula yang menarik sekali tentang dalang bahwa ucap-ucap tatwa cerita adalah modal seorang dalang karena melingkar semuanya sistem pembelajarannya di sana terus. Jadi ingat menemang sambil belajar sambil menang ternyata aplikasinya ucap-ucap tatwa cerita. Belajar berucap, menemang, berolah vokal. Berolah vokal untuk menembangkan wiramo. Wiramo kita membaca teks, sastra, ada cerita di sana, ada filsafat, ada ketatanegaraan dan seterusnya. Jadi ada filsafat juga. Nah itu menariknya. Saya kira Endan Pak Diana elaborasi ini. Menarik sekali, nih. Menarik sekali Niki, Aji Tiang rasa masih banyak yang perlu kita diskusikan tentang teknis Slenro ini. Apa namanya? Yang menarik itu adalah bagaimana ketika Slenro ini digunakan untuk hal yang sifatnya adalah ritual,
Jadi dia bisa memecah metafisis dengan teknis dari segi musikalnya, misalnya larasnya dia dekat, kemudian gampang untuk digunakan untuk berimprovisasi dan yang apa namanya bisa menambah atmosfer tentunya. Walaupun di Pelok pun juga demikian. Tapi ada Ya, perbedaan menarik antara ketika tadi sudah Haji sudah praktekkan secara apa namanya praktiknya bahwa bagaimana ketika Slendro itu dengan apa namanya dengan memiliki ruang yang dengan dekat dia bisa enak untuk dinaikkan kapanpun, berbeda dengan ketika di pelok dengan memang jaraknya dia harus ada semacam apa ya semacam pengenalan dulu atau adaptasi untuk dapat untuk mencari progresinya sehingga kita memang ketika pas memang dari segi progresi nada dan ke energi untuk kita melakukan ngelik baru kita bisa digunakan. Dan ini sangat kayaknya relevan sekali ketika misalnya ketika anak-anak menembangkan lagu permainan yang menggunakan selendang cure ya, cure nah. Jadi dia lebih gampang daripada oke. menggunakan apa namanya pelong itu sendiri. Nah, mungkin Aji kita sebenarnya sudah ada pada 1 jam 30 menit. Jadi Woi, lumayan. waktunya memang kita ya lumayan. Jadi kita harus apa namanya waktunya hanya sampai 1 jam 30 menit sebenarnya. Oke, Eh, Mungkin untuk yang terakhir karena ini sebenarnya kita akan lebih banyak nanti di dalam buku. Nanti kan Adik juga sudah tulis. Nanti kita akan melihat di buku, membaca di buku nanti pada waktunya dipublish. Mungkin memberikan semacam closing statement Aji mengenai Laras Lendro sebagai bibit dan jangkauannya. Mungkin ke depan pengolahannya seperti apa kira-kira dari Laras Lendro ini. Kita fokus di sana dulu. Nih, silakan Ji. Nggak, karena bagi saya sendiri sesuai dengan apa yang dialami memang Slendro itu merupakan pondasi kalau belajar secara teknis bisa juga belajar melantunkan tembang-tembang yang berlaras Slendro atau renggenean kedumun karena ke lantunan apa susunan nadanya dekat jadi lebih gampang jadi mengatur kualitas suara namanya kalau proses pembelajaran apalagi anak kecil misalnya suara kan belum stabil jadi kalau sudah dekat nada yang satu dengan satu agak lebih gampang Iya. mengontrol apa namanya keutuhan nadanya, ketepatan nada itu gitu. Mendingan daripada pelok saya kira begitu. Jadi secara teknis bisa diajarkan sebagai pondasi awal untuk orang yang belajar nembang misalnya diajarkan yang reng selendro niki. Jadi Mhm. lebih mudah mendapatkan balungannya, pokok-pokok melodinya dan ornamentasinya juga lebih cepat bisa dikuasai karena memang jarak nadanya yang dekat. Di samping itu karena seperti pengalaman saya sendiri, jadi Selendro bagi saya adalah memang sesuatu yang damai, santai rasa nih kampun. Tiang sangat setuju juga dengan apa yang ditulis dalam Natya Sastra dan Sanggita Ratnakara itu bahwa Bupali atau Reng Selendro niki memang uh, memberikan suatu rasa kedamaian gitu. Nah, kebetulan itu yang memang cocok sebagai apa yang saya sebutkan tadi, seperti nyewiji atau menunggal dengan diri saya. Makanya ketika menembangkan Selendro, ini dah dia, ini saya ini. Seperti itu ada sesuatu yang akrab, yang sepertinya saya tidak begitu asing mengenali bahwa ini bagian dari diri saya gitu. Seperti udah menyatu dengan lapisan-lapisan kesadaran itu jangan katakanlah bahwa pikiran udah terlampaui semua kayak seperti udah dia ada di dalam alam apa budi itu intuisi itu sehingga begitu menembangkan langsung keluar dia mengalir. Nah tentu kita harus menjaga mood sebagai seorang penembang karena ini bedanya dengan aktor. Kalau seorang penembang misalnya kalau moodnya rusak ada masalah nih tidak akan bisa nembang. Tapi kalau Mhm. aktor bagaimana besar masalahnya dia bisa masih melakukan pertunjukan di panggung karena nah itu bedanya karena dalam ilmu wah ini lagi minjam di Ratnakara ini bahwa kedekatan instrumen vokal itu kan memang ada dalam tubuh kan gitu. Iya. Secara fisik kita vokal adalah bukan kita mengambil instrumen lain lagi kan gitu baru didekatkan Mhm. tubuh bukan. Jadi memang vokal itu ada dalam diri sehingga sangat dekat sekali dengan roh, dengan spirit, dengan budi itu sehingga kalau di dalam konteks India itu disebut bahwa gimana nada, sabda dan suara itu adalah berbeda gitu. Kalau nada murni gitu, sebenarnya suara kesemestaan, makanya dibilang nada Brahma. Berarti memang ini sabdanya semesta, sabdanya Tuhan, apa nada suara Mhm. dari Tuhan.
Kalau sudah sesuatu yang nada itu diakses oleh manusia, manusia menempatkan dirinya sebagai resonator, masuk, lalu dikeluarkan lagi sebagai nyanyian, nah, itu namanya sabda. Makanya orang suci atau apa pasti dibilang ide beliau bersabda. Nah, itu karena beliau menyampaikan sesuatu yang dia didasari oleh kesadaran spiritual. Jadi ada getaran frekuensi ilahi di sana, maka dibilang sabda. Nah, ketika kita memakai alat musik, kita pegang alat musiknya, tetap menyatu dengan diri kita, itu dibilang suara. Kita memainkan, tetap ada menunggal spirit di sana. Tapi instrumennya kan sudah bukan tubuh lagi gitu. Jadi ini alatnya gitu. Ya. Nah, jadi dibedakan katanya itu. Ah, kita nuhun, Pak Dian. Oke, jadi menarik selayaknya menjadi konklusi di sana ada sesuatu yang apa ya? Yang menjadi menarik ketika Tiang kemudian membawa Laras Slendro ini sesuai dengan tema besar ya Sanjana Hita Mandala tahun ini adalah Suprakerti, soal pertanian, spirit menanam. Jadi Oh, Laras Slendro ini ketika digunakan untuk menanam pondasi apa namanya teknik olah vokal, ketika di anak-anak, jadi anak-anak itu adalah belum stabil dia, nih, sehingga perlu ditanam oleh Laras yang kira-kira lebih gampang, lebih dekat dan lebih sesuai dengan kontur ketidakstabilan memang nih, dari alaminya, sehingga mungkin ini memang asumsi yang masih prematur, tapi setidaknya kita punya pintu masuk bahwa nih. Laras Lendro disebut dengan Laras kuno, Laras yang bibit, bahwa memang benar karena dia memiliki dari tipikal jarak nadanya sangat dekat dan itu layak digunakan untuk anak-anak yang masih belum stabil. Dan kemudian walaupun sudah expert, eksplorasinya lebih gampang. Dan yang terakhir adalah dia adalah merujuk ke kedamaian. Jadi kayak tadi ada dalam apapun di dunia ini, dalam konteks kita jika kontekstualkan dengan yang lain, bahwa kedamaian itu adalah benih. Nih. Walaupun kedamaian itu menjadi sesuatu yang harus dicari dengan proses, tapi kedamaian itu adalah benih. Jadi kalau sudah disemai benih kedamaian, pasti apapun ke depannya akan lebih baik. Nah, begitu juga Laras Lendro dalam Tembang Bali. Jadi ketika Laras Lendro ini digunakan dengan jarak intervalnya yang dekat, kemudian gampang untuk dielaborasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aji di awal tadi, walaupun dengan masih menggunakan struktur uh, penyema, salah, kemudian apa namanya tadi Purwakanti dan terakhir ada 4 itu Nih, menjadi Kumade. sesuatu yang kalau di expertnya itu tetap Slendro itu masih bisa digunakan untuk elaborasi. Begitu juga benih ketika akan elaborasi pasti menggunakan benih yang paling 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 simpel untuk kemudian digarap. Nah, suksema Aji, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah melakukan Nih, tidak terasa 1 jam 30 menit. Jadi mohon izin nanti saripati dari pemikiran ini yang sudah Haji tuangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk narasi kualitatif, dideskripsikan dalam bentuk artikel yang sudah kami terima, nanti akan kami olah dan mohon izin untuk nanti kita ajukan untuk menjadi book chapter dari nih, buku Mencanatan seri ketiga. Semoga tidak ada halangan, jadi kita akan nih, bisa launching di sari-sari pemikiran Haji di bulan Desember nanti. Jadi terima kasih Haji atas nih. waktunya, atas sharing pengetahuan, sharing pengalamannya melalui dialog mencanatan pada siang hari ini. Jadi nanti mohon izin kami di bulan Desember sudah pasti akan mengundang kehadiran Haji pada saat launching dari buku Mencanatan 3. Di dalamnya ada salah satu sari-sari pemikiran mengenai Tembang, khususnya dengan Slendro sebagai apa yang telah Haji sampaikan dalam artikel itu. Jadi mungkin sebelumnya untuk penutup, mungkin bisa admin share sertifikat yang bisa diberikan Aji secara simbolis. Selain nanti akan saya sampaikan Semua pisan. dalam bentuk PDF-nya. Baik, kami hanya bisa memberikan ini atas apresiasi kami terhadap sumbangsih pemikiran dan pengalaman Aji selaku pembicara di dalam acara mencanatan dalam tema Laras Lindo dalam Tembang Bali yang dilakukan pada hari ini tanggal 19 September 2024. Semoga sertifikat ini dapat berguna untuk kepentingan di akademik dan yang lainnya. Selain Nih, ini menjadi semacam apresiasi kami kepada Aji, dan hanya ini yang bisa kami berikan untuk apresiasi kami ke atas kepakaran dan reputasi Aji dalam konteks Tembang. Jadi terima kasih atas waktunya, terima kasih lagi atas ilmu dan pengalamannya yang telah di-sharing kepada kita, dan izinkan nanti
video ini yang telah direcord oleh admin akan disiarkan secara meluas dalam kanal YouTube Yayasan Janahita Mandala. Jadi terima kasih Haji, selamat sore. Jadi kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jadi terima kasih Rahayu juga semua pesan. kepada rekan-rekan yang sudah ikut, walaupun tadi ada keluar masuk. Jadi terima kasih sudah mengikuti dialog Macanatan pada sesi pada bulan ini, dan sampai jumpa di akhir bulan lagi, karena di bulan September ini kan ada 2, untuk kemudian mengakhiri gelaran atau edisi tahun 2024 dan akan menginjak kepada translasi ke dalam buku, dan kemudian akan kami launching Astungkara nanti di bulan Desember. Jadi terima kasih lagi sekali, terima kasih Haji atas waktu dan ilmunya, dan terima kasih juga atas kerelaan waktunya untuk berbagi dengan kami. Mohon maaf jika ada di dalam penyampaian kami, kemudian dalam mengundang dan dalam hari kali ini ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini. Jadi terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di channel YouTube Mas nanti. Om Santi 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 Om. Semua Ji. Ayo. Silahkan boleh makin lip. Sukses semua. Nanti